Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Abkari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan dunia maya dan strategi perlindungan data pribadi guna melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial R03. Kita masuk langsung ke pembahasan, yaitu tentang kejahatan dunia maya. Nah, kejahatan dunia maya ada beberapa jenisnya nih teman-teman. Yang pertama ada phishing, yang kedua ada MITM, yang ketiga ada social engineering, yang keempat ada malware, yang kelima ada backdoor, dan yang terakhir ada identity theft. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu phishing. Phishing adalah suatu teknik hacking di mana pelaku membuat web atau aplikasi yang menyerupai sumber originalnya untuk mendapatkan informasi khusus seperti data akun, data pribadi user. Nah, phishing umumnya berupa halaman web yang menyerupai originalnya, seperti contoh Facebook dan BCA. Nah, si pelaku membuat web domain ini seperti originalnya yang nantinya si korban tidak akan mengetahui hal tersebut dan percaya mengakses hal tersebut. Nah, pelaku akan mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan yang meyakinkan si calon korban untuk mengakses link yang sudah dikirim melewati email, SMS, chat, sosial media lainnya. Setelah korban terpancing dan mengakses link tersebut serta melakukan aktivitas di dalamnya, maka informasi tersebut akan langsung terekam oleh si pelaku nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada MITM atau Man in the Middle Attack. Nah, MITM atau Man in the Middle Attack adalah suatu teknik hacking di mana pelaku melakukan penyadapan informasi antara server dan klien. Tujuan MITM ini adalah untuk mendapatkan informasi yang diinput atau di-request oleh si klien ke server tanpa pengetahuan si klien. Cara kerjanya, pelaku akan melakukan pengiriman malware atau rootkit ke calon korban. Korban menjalankan malware tersebut, lalu malware bekerja sebagai agen MITM untuk meneruskan informasi ke pemilik malware tersebut nih teman-teman. Nah, contoh kasusnya yaitu waktu itu pernah Raja Arab Saudi yang pernah disadap ponselnya nih teman-teman menggunakan malware. Nah, yang ketiga ada social engineering. Kejahatan dunia maya dalam jenis social engineering adalah suatu teknik hacking di mana pelaku melakukan penipuan. Teknik ini paling banyak digunakan oleh pelaku kejahatan karena cukup mudah dan tidak memerlukan perangkat atau tool khusus nih teman-teman. Pelaku akan melakukan pencarian informasi dengan menggali informasi pribadi via obrolan langsung, chat, ataupun telepon. Umumnya pelaku melakukan tindak pidana penipuan. Yang selanjutnya ada malware. Nah, kejahatan dunia maya malware adalah suatu teknik hacking di mana pelaku melakukan serangan dengan menggunakan program yang merusak seperti mencuri data informasi atau yang bisa disebut trojan, merusak sistem informasi atau mengirim virus, dan mengunci data atau yang bisa disebut ransomware. Teknik ini paling banyak digunakan dengan cara disebar melalui email, software bajakan, atau unduhan ilegal lainnya teman-teman. Malware yang sudah berhasil berjalan di sistem komputer target akan mulai bekerja sebagaimana tugasnya. Yang selanjutnya ada backdoor. Kejahatan dunia maya jenis backdoor adalah suatu teknik hacking di mana pelaku membuat jalur alternatif atau pintu belakang untuk bisa kembali mengakses server atau sistem komputer si target atau si korban. Teknik ini paling banyak digunakan di web server. Cara kerjanya, setelah berhasil menembus ke sistem target, pelaku mulai mengupload file backdoor yang digunakan sebagai jalur pintu belakang atau bahkan untuk melakukan hacking ke server lain yang masih dalam satu host atau yang bisa disebut jumping server. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada identity theft. Identity theft atau pencurian identitas adalah kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi dengan tujuan penipuan. Mereka menggunakan informasi tersebut diantaranya untuk mengajukan kredit, mengajukan pajak, atau mendapatkan layanan medis. Hal ini tentunya dapat merusak status kredit Anda, teman-teman, menghabiskan waktu dan uang untuk memulihkan nama baik. Pencurian identitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa pencuri identitas menyaring tempat sampah, mencari rekening bank, dan
laporan kartu kredit, hingga metode teknologi tinggi melibatkan pengaksesan database perusahaan untuk mendapatkan informasi dari mereka, teman-teman. Nah, di sini ada cara melindungi data-data Anda dari kejahatan dunia maya. Nah, yang pertama, tipsnya adalah secara berkala mengganti password dari PIN, akun pribadi, akun email, dan lain-lainnya, atau PIN ATM dan sebagainya nih teman-teman. Hal tersebut menanggulangi untuk mencegahnya dari tindak kejahatan dunia maya. Nah, yang kedua ada lakukan 2 verifikasi jika fitur tersebut tersedia, seperti mengirim kode OTP yang biasanya dilakukan di aplikasi. Itu akan cukup aman bagi teman-teman jika ingin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi Anda, teman-teman. Yang ketiga ada tidak mengunggah data pribadi atau memposting foto tentang data diri Anda ke berbagai macam sosial media. Nah, hal itu yang masih mungkin banyak nih dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Nah, hal tersebut sungguh-sungguh yang tidak patut dicontoh nih teman-teman, karena data pribadi Anda akan sangat mudah mereka dapatkan di sosial media. Nah, yang keempat, berhati-hati jika melakukan registrasi menggunakan proses upload KTP nih teman-teman. Nah, jika ada aplikasi yang meminta untuk registrasi KTP Anda, perlu hendaknya diketahui dulu dari mana aplikasi tersebut. Apakah dari platform terpercaya atau tidak, seperti Play Store atau App Store, ataukah teman-teman mengunggahnya dari web-web yang tidak jelas di luar sana. Itu akan sangat berbahaya jika Anda mengupload identitas diri Anda seperti KTP. Nah, yang kelima, perhatikan kebijakan privasi saat melakukan pemasangan aplikasi di toko aplikasi atau di App Store dan Play Store. Nah, kebijakan privasinya ada bagaimana nih teman-teman? Apakah bisa terjamin ataukah tidak? Biasanya aplikasi-aplikasi yang terpercaya itu dapat terjamin kebijakan privasinya, teman-teman. Jadi Anda tidak perlu takut. Nah, yang terakhir, hindari menggunakan software bajakan atau yang tidak resmi nih teman-teman. Nah, biasanya teman-teman jika tidak ada aplikasi yang diinginkan di Play Store atau di App Store, nah teman-teman sepertinya akan mendownload di domain-domain yang tidak jelas atau website-website yang tidak jelas. Kalau memang hal itu tidak terlalu penting untuk diri Anda, sebaiknya tidak usah dilakukan, karena itu akan merugikan diri Anda nih nantinya, teman-teman. Nah, jika teman-teman mungkin sudah menjadi korban dalam tindak kejahatan dunia maya, nah di sini ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan dunia maya. Seperti contoh, ini ada beberapa pasal yang ingin saya berikan, yaitu yang pertama pasal 26 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta perubahannya. Kominfo menambahkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, yang kedua, pasal 24 ayat 3 PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Kominfo menjelaskan dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama pada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tentang kejahatan dunia maya dan bagaimana cara melindungi data pribadi Anda. Mungkin informasi ini dapat berguna bagi teman-teman semua yang memang belum tahu bagaimana tindak kejahatan dunia maya di luar sana, dengan cara like video ini dan share ke teman-teman semua supaya teman-teman ada tahu bagaimana tindak kejahatan di dunia maya. Dan itu memang hal yang sangat memang
nantinya dirugikan kepada teman-teman gitu jika teman-teman menjadi korbannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.